Jadi gemes itu dia. tuh waktu sekolah itu kelasnya khusus. Jadi anak-anak yang IQ-nya 150 ke atas itu loh. Jadi begitu menghadapi, karena ini kan biasa di kelas yang IQ-nya tinggi-tinggi banget ya. Begitu dicampur nih sama orang POTOL ya. Kaget gitu loh. Apa sih sulit untuk menyesuaikan gitu. Makanya stres kadang-kadang dulu, akhirnya apa, begitu jadi guru ya kan, waktu di sekolahan yang favorit itu cerdas-cerdas nggak ada masalah gitu loh. Begitu pindah ke sekolahan yang SDM-nya rendah itu, wah marahan terus, kerjanya ngelempar penghapus itu loh, botolnya minta ampun itu. Jadi nggak sabar untuk menghadapi orang-orang botol ini. Nyambung gitu otaknya. Karena yang berseliweran di TikTok kan dari mereka itu kan kayak gitu. Itu ya. Di kelasku dulu itu yang IQ-nya tinggi-tinggi Oten, Iya. rata-rata Oten. Yang Ucim cuman berapa? Intan, terus beberapa lah. Tapi semuanya hampir Oten, yang terpilih gitu loh. Di kelas khusus itu loh Bang. Juara olimpiade ya. Iya, itu Oten. Juara olimpiade matematika. Kalau Intan lebih ke seni sih dulu. Cuma itu kan yang juara itu kan teman akrabnya Intan. Kita masuk dalam kelompok karya ilmiah remaja itu. Jadi karena terbiasa dengan teman-teman yang seperti itu, akhirnya begitu menghadapi orang-orang yang seperti tadi, Aryadi, si Dani, si siapa lagi lah, banyak tuh kan, si Ucok ya enak. Tanya atau punya orang kan nggak ngerti. Pokoknya sabet aja kayak makan dipatokin gitu kan, gak mikir itu bukan punya majikan. Itulah gambarannya begitu ya. Makanya mereka sulit mencerna. Kalau orang cerdas nih, IQ-nya tinggi, surganya macam begitu sudah keluar. Kok iya ya di surga kok kayak begitu kah? Kok ngentot-ngentot begitu? Kalau orang cerdas sudah keluar. Iya kan? Betul nggak? Itu kan belain sesuatu yang menjijikan begitu. Ini orang nggak normal berarti. Ada distorsi di dalam otak pikirannya. Karena apa? Karena tadi SDM-nya rendah, IQ-nya rendah. Kalau orang IQ-nya tinggi itu bisa menalar karena punya kesadaran tinggi. Jadi kayak gitu itu aneh. Kayak Intan dulu sampai itu aja udah nganggep kok aneh kali loh. Apa bedanya aku sama hewan? Surgaku waktu itu ya Intan berpikir apa bedanya surgaku sama kandang ayam gitu loh, bener loh. Ya, Aryadi Peternakan ayam gitu. begitu bangganya dengan tadi kan narasi tentang surga itu kan, surga yang tadi nikmat-nikmat itu, memang itu yang ada pikirannya dia. Ya seperti keras Gus Ipul itulah, seperti Gus Ipul, ya itu pikiran-pikiran itu. Hanya memikirkan yang bagian-bagian yang mereka inginkan. Ya seperti ayam itu tadi ya, udah tahu itu tetangganya entah apa, disikat saja. Orang SMP aja Intan sudah mulai mikir kok.
Makanya dulu Intan tuh beda. Nggak ngurusin agama. Bener loh. Pinter-pinter teori. Teori jago. Tapi nggak bahkan di Facebook nggak pernah Intan bikin status assalamualaikum, nggak pernah. Good morning gitu status. Good morning, hai, hello, itu status. Makanya di capnya gini Bang El, kau itu memang modern kayak American style. Karena nggak pernah bikin status apa selamat hari raya, enggak, malah Merry Christmas. Ini kan harusnya kan itu kan Muslim ya, harusnya kan pas hari raya kan selamat Idul Fitri, nggak pernah Intan. Malah begitu Natal gini Merry Christmas ya bagi yang merayakan. Sepupu Intan heran loh Bang. Kau itu loh nggak pernah ya Intan apa Bismillah. Nggak tahu aku kok nggak ini ya percaya gitu ya, gara-gara atakwir tadi sebenarnya Bang, yang apabila onta-onta yang gara-gara itu sebenarnya kok aneh gitu loh. Oh, aku bacanya aneh itu gara-gara itu sebenarnya. Tadi ada dia di bawah Haryadi tadi. Haryadi. Ku campak dia tidak mau lagi dia. Kapok lah. Dukun sini aja kencing di celana kotak. Dukun sini tuh tak royok itu kan. Intan kan dulu kan pelatih karate. Ceritanya perempuan satu-satunya. Dah di pelatih karate itu Intan jadi ketuanya. Semua anak buah laki-laki. Nah si dukun ini nantang ceritanya begini loh. Sini semua pelatih karate, aku pasti menang gitu. Intan kan dulu Islam kan pemarahnya 100 kali lipat dari sekarang Bang. Langsung terbakar gitu. Anak kan gini, anak buah Intan itu kada lupa Intan pos gitu. Bos itu nantang loh, katanya sini pelatih karate, aku pasti menang. Oh tak datengin Bang, oh samurai Intan loh. Terus kau nggak usah semua pelatih karate, sama aku aja yuk. Udah kencing di celana itu, gemeter manggilin, akhirnya apa? Dan Ramilnya ke situ melerai gitu kan. Si istrinya udah pingsan, rumahnya di kampung. Tak tahu nyoli itu kepalanya, kau nggak usah nantang-nantang aku. Akhirnya udah damai kan, besoknya didamaikan sama polisi, tanda tangan. Ini Intan lama loh nggak pernah latihan gerakan karate. Kalau dulu kan setiap pagi itu kan Intan latihan sendiri untuk olahraga gitu. Nah, ini kan daripada kau nuhankan raja itu menuhankan manusia. Iya menuhankan manusia. Lo kok menuhankan batu? Ya kan buktinya batu menghapus dosa, batu jadi saksi nanti. Mereka di dipikirnya surga. itu kalau dikatakan menuhankan manusia itu udah langsung nangis kita, cengeng-cengeng gitu. Batu menghapus dosa. Lah Allahnya nggak menghapus dosa. Kan lucu. Aduh. Mengimani Allah yang nggak jelas, Allahnya nggak boleh kelihatan. Ngatainnya maha kuasa, kuasanya di mana? Buktinya apa Allah maha kuasa? Cuman klaim-klaim aja. Ya, siapa Allahmu itu? Allah SWT sama dengan batu Hajar Aswad. Nah kalian tuh lucu.
Allah diwakilkan oleh manusia yang suci ditolak, malah batu menghapus dosa sebagai wakil tangan kanan Allah malah diterima. Nah, Kau pilih mana? Gak waras kau. Ya, batu itu kan gak punya otak, gak punya pikiran, diterima sebagai tangan kanan Allah, Ar-Rahman. Itu yang gak waras kau itu, menuhankan batu. Kalau yang nggak punya duit nggak bisa sampai cium-cium batu, gimana tuh? Masuk neraka. ya nggak ada Mereka cerita itu pasti ya. selamat kita. Mau cium berapa kali batu di sana ya kalau namanya dosanya tetap ya nggak bisa terhapus. Hanya itu akal-akalannya Arab sana itu udah supaya mereka jadi kaya. Jadi komat kamit kayak gini bela agamanya kan, komat kamit. Bismillah. Kenapa tidak bilang bagaimana? Kalau mau sholat kan kayak gitu. Ternyata yang dibaca-baca apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan binatang-binatang liar dikumpulkan, stresan baca-baca begitu setiap hari. Nggak tahu artinya, dibaca-baca nggak tahu artinya. Mereka tidak mencari tahu ya Kak Intan ya, tidak mencari Ya tahu. itu tadi kan sudah tak katakan, karena apa? Karena SDM-nya rendah, jadi kurang nalar gitu loh, IQ-nya rendah. Nggak, Kak Yohana dulu gimana? Ada yang ngajak masuk Kristen atau gimana Kak Yohana? Dulu saya tahun 2001. 2001 tuh belum ada TikTok Bang El, belum ada Terus? TikTok. Saya baca Al-Quran gitu ya, sama artinya Bang El, sama artinya. Saya selalu baca, saya tahajud, saya istikharah, pasti ya Allah, ya Gusti Allah, tolong tunjukkan jalan yang lurus. Kalau misalnya ini benar dari Engkau, lanjutkan. Kalau bukan dari Engkau, ya jadilah menurut kehendak-Mu ya Allah gitu. Terus saya bacalah di situ kan, tunjukkan jalan yang lurus. Terus di An-Nisa 33 ya, yang Isa itu fi dunya wal akhirat, wahidun fi dunya wal akhirat. Loh kok Isa yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Terus yang saya ikutin siapa gitu? Apa ini gitu? Ya istilahnya kenapa nggak langsung terus Isa suci, terus ya gitu-gitulah dibaca di artinya tuh. Jadi saya kenapa nggak usah pakai perantara lagi, saya langsung ikut ini aja. Jadi saya mencari Allah yang benar tuh, itu yang hidup, yang seperti apa tuh udah. Akhirnya ya tunjukkanlah, diajak ke ini ya. Terus saya tahun 2001 tanggal 29 April langsung saya mantepin, langsung bilang ke mama mertua saya tuh, "Mah, besok saya mau ikutan ke gereja ke." Tapi sebelum itu Bang El, sebelum saya tanggal 29 April 2001 itu, kalau saya suka diajakin ke gereja tuh GKI kan belum sepenuhnya, hati tuh belum sepenuhnya menerima Roh Kudus kan. Jadi kalau hari Minggu ke gereja, terus hari Seninnya kan kerja, pasti ketemu kan sama ini, terus langsung ketemu ya sama dirimu kemarin di gereja, di depan teman-teman saya tuh, saya mukanya merah kayak kepiting gitu. Enggak kok Bu, bukan saya Bu, itu aduh ya ampun, seperti Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, seperti Saulus yang sebelum bertobat jadi Paulus. Ya ampun, ampuni saya Tuhan, saya tuh masih menyangkal Engkau, masih. Jadi saya ingat dulu tuh seperti itu. Jadi emang kalau kita belum ngerti kebenaran tuh, ya belum jalannya terang gitu, masih ada kegelapan ya, seperti itu gitu loh, masih yang saya rasakan. Jadi di gereja masih malu-malu tidak mengakui Engkau. Nah di Alkitabnya
kalau kamu malu mengakui aku, saya juga tidak akan mengakui kamu di depan bapakku. Oh ya ampun ya Tuhan, ampun ya nanti saya aku nggak terima, jadi ya bertobat benar-benar akhirnya ya puji Tuhan lah sampai sekarang gitu Bang El. Jadi pencarian secara pribadi gitu, secara langsung gitu Bang El dengan baca Memang itu sumbernya yang dari- bagus Iya. sebenarnya, karena